Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok kopi hitam. Saya Muhammad Ilham Patawa ya, dan mungkin nanti bakal ada teman saya Ali Suhada yang juga akan melakukan penjelasan untuk memenuhi tugas analisis numerik gitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua gitu. Menipu TV, menipu pop gitu. Salam ini itu. Oke, kita bagian saya tentunya ya, saya akan membahas mengenai persamaan linear metode komposisi LU. Nah, ini adalah poin pembahasan yang akan saya lakukan. Nanti teman saya tentunya akan membahas materi baru yang berbeda. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas apa itu persamaan linear metode komposisi LU. Oke, kita mulai dengan pertanyaan apa itu metode dekomposisi LU. Dekomposisi LU atau lower upper adalah sebuah metode numerik dalam aljabar linear yang digunakan untuk memfaktorkan atau menguraikan sebuah matriks persegi menjadi hasil kali dua matriks, yaitu matriks segitiga bawah atau lower dan matriks segitiga atas atau upper. Bentuk matematis dari dekomposisi ini ditulis sebagai A sama dengan LU. Berikut adalah penjelasan detail mengenai konsep, kegunaan, dan langkah-langkah dalam metode dekomposisi LU. Nah, konsep dasar matriks L dan U, jika kita memiliki sebuah matriks berukuran A, N kali M, itu bisa 2 kali 2, 3 kali 3, maka metode ini akan memecahnya menjadi dua bagian. Yang pertama akan memecah matriks L atau lower triangular matrix. Matriks ini dimana semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0 pada metode dotlight yang paling umum digunakan. Ada juga diagonal utama matriks L yang diisi dengan angka 1. Matriks U atau upper triangular matrix merupakan matriks yang dimana semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi kalau lower triangular itu yang di atas diagonalnya yang bernilai 0, kalau upper itu yang di bawah diagonal utamanya yang bernilai 0. Nah, ini sebagai contoh ada sebuah matriks 3 kali 3. Kita bisa memposisikan matriks-matriks tersebut seperti pada digambar. A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, dan L-nya pun bisa kita ini deh. Dimisalkan lah, kan tadi dikatakan bahwa L itu diagonalnya 111 dan kita bagian atasnya 000, maka kita tinggal mencari bagian L21, L31, L32, dan U juga sama, ini adalah upper. Bisa dilihat, jadi kita tinggal mencari U11, U12, U13, U21, U22, U23, U33 gitu. Jadi ini adalah langkah awal untuk mencari L dan U nya. Bagaimana cara mencarinya? Ini cara mencarinya. Yang pertama adalah nanti kita bahas ya. Yang kedua adalah kegunaan. Kita bahas dulu yang namanya kegunaan dekomposisi LU. Nah, apa sih kegunaan metode ini? Nah, metode ini lebih efisien jika dibandingkan dengan metode Gauss biasa yang kita harus menyelesaikan persamaan linear berulang kali dengan matriks A yang sama tetapi dengan vektor hasil B yang berbeda-beda gitu. Nah, kegunaan utamanya adalah bisa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, atau mencari inverse suatu matriks A min 1, menghitung determinan matriks, yaitu determinan A hanyalah perkalian elemen diagonal matriks U jika diagonal L adalah 1. Nah, agar lebih memahami
tentang apa itu metode dekomposisi LU, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini diberikan sebuah matriks A berukuran 3 kali 3 sebagai berikut. A sama dengan 2, 1, min 3, 6, 1, min 5, 4, 4, min 5. Nah, kita ditugaskan untuk mencari matriks L segitiga bawah dan matriks U segitiga atas dari matriks ini. Gimana mencarinya gitu? Nah, gini mencarinya. Kita harus memisahkan terlebih dahulu yang tadi bahwa lower itu diagonalnya 1 1 1, L21, L31, L32. Inilah yang harus kita cari. Sedangkan U adalah 0-nya 3 di bawah gitu. 11, 12, U13, U22, U23, U33 lah yang harus kita cari. Bagaimana mencarinya? Nah, kita masuk pengerjaan yang pertama, yaitu U11 sama dengan 2 yang ini, U12 sama dengan 1, U13 sama dengan min 3. Ini di sini. Ya, kita tinggal masukkan saja bahwa karena di sini mencarinya U, masukkan saja ke sini 2, 1, min 3. Itu adalah langkah awal mencari nilai baris pertama dari matriks U. Selanjutnya, kita akan mencari bagian L, yaitu L21 sama dengan A21 yang 16, A21 yang ini, A11 yaitu 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita bisa mengisi bagian kolom L21 dengan angka 3. Yang ini nih. Ini angka 3. Lalu L31 sama dengan A31. Yang mana A31 adalah 4. Dan U11 sama dengan 2. Kembali kita bagi dengan U11. Maka hasilnya adalah 2. Maka ketika didapatkan hasil 2 ini, kita mengisi kolom L31 dengan angka 2. Maka didapatkanlah hasil matriksnya seperti ini. Begitu. Selanjutnya adalah kita mencari posisi U. Bagian U posisi tengah atau U22. U22 sama dengan A22 dikurangi L21 dikali U21. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa A22-nya adalah angka 1 dikurangi L21, L21-nya adalah 3 dikali 1 sama dengan 1 dikurangi 3 yaitu min 2. Kita bisa simpan min 2-nya di sini karena kita mencari bagian U22. Lanjut ke posisi sebelah kanannya. Di sini kita untuk mencari U23 kita akan menggunakan A23 dikurangi L21 dikali U13. Di mana diketahui A23 adalah min 5 dan L21 adalah 3. Yang ini dikali dengan U13 yaitu min 3 yang ini. Maka didapatkanlah hasil 4. Nah, 4 ini kita bisa simpan ke bagian kolom U23. Maka didapatkan hasil matriks U seperti ini. Terjadi perubahan di bagian tengah dan sebelah kanannya. Lanjut kita mencari matriks L32, yaitu matriks yang ini. Bisa diketahui dengan cara A32 dikurangi L31 dikali U12 dibagi U22. Maka A32 adalah 4. A32 adalah 4 dikurangi L31-nya itu 2 dikali 1 dikurangi U22 yaitu min 2. Maka didapatkan hasil 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Hasilnya kita simpan ke 32 yang ini. Jadilah matriksnya seperti ini. Langkah terakhir kita akan mencari U33. U33 dicari dengan A33 dikurangi L31 dikali U13 dikurangi L32 dikali U23. Dapatkan hasil bahwa A33 adalah min 5 ini. Dan L31 adalah 2. Ini. Dikurangi U13 yaitu min 3 yang ini. Dikurangi lagi L32 yaitu min 1 yang ini dikali U23 yaitu 4.
yang ini. Maka didapatkanlah hasil min 5 kurangi min 6 kurangi min 4. Karena min ketemu min jadi plus, min ketemu min jadi plus, maka min 5 tambah 6 tambah 4 sama dengan 5. Maka kolom U33 bisa kita isi dengan angka 5. Begitu. Ini adalah sebuah langkah pengerjaan mencari matriks L dan matriks U. Dan kalau misalnya di soalnya ditanyakan ada bagian X dan juga bagian B yang ini, ya kita tinggal lakukan persamaannya, pengerjaannya menjadi lebih mudah gitu daripada metode eliminasi yang lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan lanjut ke materi metode iterasi titik tetap yang akan dijelaskan oleh Ali Suhada. Kepada Ali Suhada, take it away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Suhada. Di sini saya akan menjelaskan materi persamaan nonlinear metode iterasi tetap. Nah, untuk metode ini tuh satu ada metode terbuka, di mana metode terbuka itu tidak memerlukan selang yang mengukur akar. Metode terbuka hanya memerlukan sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Ketiga, hampiran akar sekarang didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur iterasi. Bisa saja iterasi akan konvergen ke akar terjadi, namun bisa juga divergen. Apabila iterasinya konvergensinya berlangsung sangat cepat dibanding dengan metode tertutup. Metode iterasi titik tetap ini juga disebut juga metode iterasi sederhana, metode langsung, metode suwi beruntun. Misal persamaan fx sama dengan 0, maka dapat ditulis dalam bentuk x sama dengan gx. Pilih sembarang nilai awal x0, kemudian hitung nilai x1, x2, x3, dan seterusnya dengan prosedur iterasi xr plus 1 sama dengan gxr. Iterasi berhenti bila xr plus 1 dikurangi xr itu lebih kecil dari sigma, atau dengan sama dengan 0 yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode iterasi dalam persamaan sebelumnya terlihat bahwa nilai xi plus 1 merupakan fungsi dari xi, sehingga dengan memberi nilai perkiraan awal karya yaitu xi dapat dihitung perkiraan baru xi plus 1 dengan rumus iterasi berikut, yakni xi plus 1 sama dengan gx. Besarnya kesalahan error dihitung dengan rumus error sama dengan xi plus 1 min xi per xi plus 1 dikali 100% akan konvergen terjadi IGX turunan pertama dari GX dimutlakkan itu lebih kecil dari 1. Untuk penentuan konvergensi, jika 0 kurang dari turunan pertama dari GX kurang dari 1 itu konversi monoton, min 1 kurang dari turunan GX kurang dari 0 yaitu konvergen bersolidasi. Turunan GX itu jika turunan GX lebih dari 0 itu dikonvergen, dan turunan GX itu lebih kecil dari negatif 1 itu dikonvergen berosilasi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya, di mana di sini terdapat contoh soal carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0
dengan metode iterasi titik tetap. Gunakan error 0,0000001. Nah, untuk penyelesaian ya, pertama kita mencari kemungkinan persamaannya. Dari efek ini itu menjadi 3 buah persamaan, di mana yang pertama itu x kuadrat sama dengan 2x plus 3, nanti dalam bentuk gx-nya itu ada akar 2x plus 3. Yang kedua ada x x min 2 dalam kurung x min 2 sama dengan 3, di mana untuk gx-nya itu adalah 3 per x min 2. Yang ketiga itu ada 2x sama dengan x kuadrat min 3. Bentuk ininya itu x kuadrat min 3 per 2. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan konvergensi, di mana gx sama dengan akar 2x plus 3. Turunan dari gx itu sama dengan 2x plus, karena akar itu adalah sama dengan pangkat negatif 2. Jadi di sini dituliskan 1 per 2 min 1 dikali 2 sama dengan setengah kali 2x plus 3 pangkat setengah min 1 dikali 2 itu sama dengan 1 per akar 2x plus 3. Nah, untuk nilai x sama dengan 0 ya itu ada 1 per akar 2 kali 0 tambah 3 sama dengan 0,5774. Dan untuk nilai x1 itu 1 per akar 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 0,4472. Dikarenakan nilai turunan dari gx itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka untuk persamaan ini itu konvergen monoton. Untuk persamaan yang kedua, di mana gx sama dengan 3 per x min 2, gunakan rumus turunan, di mana u sama dengan 3 dan u aksen sama dengan 0 karena tidak ada variabelnya. Lalu v sama dengan x min 2 dan v aksen sama dengan 1. Dimasukkan ke dalam rumusnya, di mana u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Untuk nilai u aksen sendiri itu adalah 0 dan v itu adalah x min 2 dikurangi u itu nilai 3 dan v aksen sama dengan 1 per x kuadrat x min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah min 3 per x kuadrat min 4x plus 4. Dan jika dimasukkan x sama dengan 0, nilainya akan menjadi 3 min negatif 3 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 4 sama dengan negatif 0,75. Jika nilai x-nya diganti dengan 1, maka nilai akan menjadi negatif 3 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Dikarenakan nilai turunan dari gx itu lebih besar dari min 1 dan nilai gx itu lebih besar dari 1, maka untuk persamaan ini, persamaan gx 3 per 2 itu iterasi konverger berhasilasi. Selanjutnya ada persamaan yang ketiga, yaitu gx sama dengan x kuadrat min 3 per 2. Gunakan rumus yang tadi, di mana u sama dengan x kuadrat min 3 dan u aksen itu 2x, v itu 2 dan v aksennya berarti itu 0. Dan dimasukkan ke rumus turunan gx, u aksen dikali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Tinggal ini angka-angkanya dimasukkan, menghasilkan turunan dari gx itu adalah x. Untuk x sama dengan 0 itu ya x sama dengan 0, dan x sama dengan 1 itu nanti juga x sama dengan 1. Jadi untuk persamaan ketiga ini itu disebut persamaan
Sekian dari saya yang dapat dijelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.